Halo semuanya, netizen pasti tidak siap dengan adanya Rian Adriandi sama Anca Blanca. Yoi. Iya ya, emang nama belakang dia beneran Blanca? Emang nama belakang lo Anca Blanca? Account. Kok gue taunya nama lu Anca Blanca? Iya, Twitter. Itu kan salah satu ini di Malam Minggu Miko itu salah satu mungkin yang nonton tuh nggak tahu karena lu tuh lagi ini kan bingung mikir nama karakter, yang kepikir nama karakter fiksi cuma Miko doang. Oh iya. Kita iya. nama asli ya Caya. Iya. Udah Ancarian syuting. Ini buat yang nggak tahu nih, karena kan gue di YouTube udah 10 tahun kan. Iya. Terus makin kesini makin banyak penonton baru di YouTube channel gue, ya kan. Nah ini buat yang belum tahu nih dengan kita bertiga. Jadi pada tahun 2012 gua, Rian, sama Anca itu bikin sebuah web series yang namanya judulnya Malam Minggu Miko. Nah web series itu kalau buat gua ya adalah yang ngebuka pintu kesempatan buat gua ke banyak hal. Iya. Terutama kan Termasuk ini yang ngidupin channel lu juga kan? iya, gara-gara Malam Minggu Miko itu pertama kali YouTube gue dapet 1 juta subscribers. Wow. Itu channel pertama di Indonesia tuh, makanya gold play button gue tuh masih mantap. bentuknya masih aneh gitu, yang sekarang kan tipis-tipis tuh. Tapi kok gua sama Anca nggak dapat apa-apa ya Caya? Itu dia. Kok kita nggak jadi punya mobil kayak gini aja? Kok cuma dia doang ya? Cuma kalau buat gue web series mungkin karena ini ya, karena Malam Minggu Miko itu web series pertama di Indonesia kali ya. Iya. Apa mau komentar ya? Mau Oh komentari iya, lagi ya. gaya ini ya, gaya berceritanya mau komentari. Ya, berceritanya seolah itu Seolah dokumenter, seolah-olah real ya kan. Seolah real. Terus apa namanya, komedi web series itu belum ada dulu Belum kan? ada. Di sana. Makanya mungkin Malam Minggu Miko tuh lumayan membekas tuh di ingatan banyak orang. Karena kemarin gue bikin semacam sketsa komedi tuh di channel gue. Yang ini Adil ya, yang jadi apa, drama cover lagu kalau nggak salah Adil. Itu gayanya kayak Malam Minggu Miko, ngomong ke kamera, ada sketsanya, ada ceritanya gitu. Terus orang-orang pada bilang kangen bang, kangen pada kangen. Gue juga ada cerita, nama disamarkan aja. Gue punya teman, dia mencoba juga bikin web series. Terus dia mengeluh, bukan mengeluh sih, dia mengeluh karena dia bilang kayaknya yang bisa kayak gitu cuma Malam Minggu Miko doang deh. Kayak gue bikin nggak bisa kayak gitu deh. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya respon orang tuh nggak semalam Minggu Miko gitu. Oh maksudnya nggak orang gitu. jadinya akhirnya mengidentikan mau komentar itu Malam Minggu Miko gitu. Iya, karena gue juga lihat tuh ada beberapa teman yang lain bikin, terus di komennya ngikutin Malam Minggu Miko apa segala macam. Padahal gua pribadi juga referensinya banyak. Iya. Kayak Malam Minggu Miko itu kan dari The Office ya Modern kan? Family. Modern Family. Terus kalau kita jauh banget ya mau komentari, mungkin yang paling pertama terkenal ya Spinal Tap. Ya itu lucu banget sih. Sama ini juga lo apa yang masih satu universe sama The Office apa? Parks and Recreation. Lucu banget. Iya, itu juga lucu banget. Jadi memang bukan kita yang pertama juga gitu sebenarnya. Nah, sejarahnya nih Malam Minggu Miko nih. Wow, banyak banget nih trivia yang tidak apa di balik layar ya. Yoi. Malam Minggu Miko itu gimana? Kalau bisa ikut sama gua waktu itu. Jadi gini, waktu itu kita kan lagi kerja bareng, gua sama Radit kerja bareng di acara Kompas di TV ya? Kompas TV. Kompas TV. Nah, terus kan ada ruang tunggu make up gitu-gitu. Terus Radit tuh gua ingat banget Radit lagi nge-laptopan gitu, terus gua nanya, "Ngapain lo?" Gua lagi pengen nyoba bikin yang baru nih, bikin sesuatu yang baru, pengen bikin apa namanya web series gitu. Terus tiba-tiba Radit nanya gini, Nama dia nanya gitu, gue pengen bikin judul yang menarik apa ya gitu. Gue pengennya nih kayak benang merahnya malam minggu kata Radit gitu. Siapa yang nama karakternya? Terus kita nyoba, gue ngelempar nama gitu, malam minggu Marco, malam minggu Mario, banyak macam itu. Radit tuh belum klik gitu siapa ya. Terus ini trivia nih, gue kasih tau Radit. Terus gue tuh tiba-tiba keinget film kartun Pocahontas itu punya rakun nih. Oh gitu. Namanya Miko. Oh gitu. Iya, terus anjir gue baru tahu. Sumpah gue baru tahu. Iya, terus gue gini, Miko gimana? Terus dia kayak, lucu tuh Malam Minggu Miko gitu. Habis itu kayak, oh Malam Minggu Miko. Nah terus di situ juga lu dadakan kan nawarin gue. Lu bilang kayak itu di saat yang sama. Di saat yang sama. Saat yang Jadi sama. ceritanya nih gue pengen punya dua teman gitu.
dia struggling gitu, dia kesusahan gitu dapat cinta, dapat pacar setiap malam minggu terus ada satu karakter cowok kata lu pengennya jadi kayak mentornya gitu, cuman dia juga sebenarnya nggak ngerti juga caranya gimana gitu kan. Lo mau nggak jadi karakter itu kata Radit gitu? Boleh deh, taruh aja namanya dulu gitu. Terus siapa ya nama fiksinya? Nggak tahu siapa. Udah taruh aja dulu nama gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya ditaruh namanya Rian. Kepake sampai the movie. Sampai film lebarnya juga masih Rian nih. Nah itu belum ada Anca. Gue tapi ada di ruangan itu. Oh iya dia ada. Ada ya, ada ya. Oh iya. Tapi waktu itu udah ada ditulis karakter Anca belum? Belum. Kalau Anca sejarahnya beda lagi nih. Itu lucu banget. Nah, tuh cerita Ca. Abis itu udah ya, abis itu lu bilang ya udah ntar kalau jadi gue kabarin ya. Udah terus. Ini sekarang kita lagi mau ke rumah itu ya. Ke rumah Miko yang kalian kita tonton di season 1 itu. Yang syuting sih di season 1. Ya, terus Radit bilang, "Ya udah ntar gue kabarin kalau skripnya udah jadi." Dah, terus udah. Nah, kalau Anca waktu itu ada di ruangan tempat kita nunggu syuting di mana kita diskusi. Tapi posisi Anca saat itu adalah lo kerja untuk Wira kan? Wira adalah manajer gue. Anca waktu itu bantuin Wira. Terus lo denger kan ya kalau nggak salah. Tapi ya udah kan selewat aja. Ya nanya nama cowok yang culun ya. Nama cowok yang culun. Which is Miko tadi yang dari Rian kan. Nah, terus waktu itu kita lagi mau syuting tuh. Kita lagi mau syuting episode 1. Miko episode 1. Nisa ya, siapa? Judulnya Nisa, episode 1. Masih bisa dilihat di channel ya Radit. Yes, di situ. Nah, waktu itu gue tadi mau pakai pembantu gue yang asli, asisten rumah tangga yang asli, yang perempuan. Nah, cuman kan dicerita di rumah itu kita ngontrak berdua sama satu pembantu kan. Nah, cuman dia malu-malu gitu pas gue mau shoot, kayaknya dia ini apa namanya nggak pede lah gitu. Terus adegannya itu kan mau nangkep ular kan? Adegannya nyari ular, Nah, terus di luar nih lagi ngerokok terus gue nanya, Cak, nyari orang yang kayak pembantu mukanya gimana ya buat syuting gitu. Gue bilang. Terus gue ngeliat Anca dari samping, gue masih ingat banget. Sudah ada lampu dari samping, dia lagi ngerokok. Ini pembantu banget sih mukanya, gue bilang. Itu tuh kayak momen komedi gitu, kayak Radit tuh ngeliat Anca terus dia kayak berpikir ini orang sempurna gitu. Sempurna buat sebagai pembantu di cerita gue. Wah, itu lucu banget. Terus akhirnya gue bilang apa ya ke lu ya, Ca ya? Lo bilang, udah lo coba aja, enggak. Oh, karena lo nggak mau ya? Apa lo nggak pede ya? Gue nggak mau, lo terus bilang, udah coba aja, ntar gue kasih tahu deh. Pokoknya motivasi lo begini. Oh, di tiap adegan. Terus Anca bilang gini kan, gue nggak bisa acting Dit gitu. Terus kata dia, udah biasa aja. Terus ternyata biasa itu jadi karakter ya. Iya. Dia mukanya kan lempeng gitu ya. Akhirnya pas acting kayak Mas Miko, anjir nih malah jadi karakter. Karena si Anca juga ini banget dapat banget gitu loh. Orang-orang tuh ngira dia acting loh. Orang-orang tuh bener-bener mikir bahwa gila nih Anca ini anak teater mana Bang Radit gitu. Ada yang bilang ke gua kayak gitu, nanya anjir. Gokil. Berarti memang udah seolah udah berpindah peran ya. Maksudnya? Bukan, Anca itu udah jadi Mas Anca. Udah gitu. Jadi Mas Anja. Nah, yang pertama itu kita langsung syuting ya, yang episode Nisa kalau nggak salah. Nisa. Itu gue nggak punya ekspektasi apa-apa sih, lo juga ya? Waktu itu gimana sih? Itu kan kita dibantu sama 2 temen kan waktu itu, Shani Budi sama Jaka Adi. Itu equipmentnya minim banget kan? Iya, itu cuma kamera sama pakai lampu nggak sih? Lampu yang kamera gitu ya, lampu yang nempel di kamera. Lupa deh, gue kayaknya malah nggak pakai lampu deh. Nggak pakai lampu ya? Kayaknya nggak pakai lampu deh. Nggak pakai lampu. Pakai satu. Oh pakai ya? Oh lo inget deh, kok inget banget sih? Sama boom. Ah ada boom juga? Ada ya? Enggak, iya ada. Iya kayak Jaka dia megang. Jaka itu megang boom. Oh, sumpah gue udah lupa banget. Nah terus gue pas baca skripnya emang lucu gitu, udah lucu banget begitu kan. Gue tuh inget banget susah nahan ketawa. Yang pas adegan apa sih? Lu di restoran ya? Gua. Oh, itu lain lagi. Enggak yang lu bilang potong palanya. Oh iya benar. Yang apa gua lagi ngedate ya kan, terus potong palanya itu. Iya. Kemarin enggak hujan. Kalau hujan basah. Nah, itu tuh enggak tahu ya. Dan itu kan apa sih namanya istilahnya kan humornya katanya genrenya tuh genre dry humor ya, humor kering yang lempeng gitu, deadpan gitu, dan nggak ada musiknya kan? Nggak ada musiknya sama sekali. Udah bener-bener
karakter aja dan situasi gitu jadi. Yes, Nggak yes, scoring. yes. Dan memang mungkin buat orang di zaman itu nggak banyak yang tahu soal tipe komedi kayak gitu Iya, kali ya. Pada iya. saat itu di Indonesia ya Nah. maksudnya ya. Kayak orang tuh ngerasa kayak ini ngelawak apa gimana gitu Iya, kan. iya, iya. Sementara kalau kita lihat pada zaman itu yang namanya komedi ya dilebaikan kan. Iya, dibikin komikal gitu. Dibikin komikal, Musiknya gitu. ada sound effect, ada apa gitu-gitu kan. Iya. Temang gitu. Yes. Bahkan pada saat itu pun gue juga mikir ketika editing nggak usah ada sound effect, nggak usah ada musik sama sekali Iya, gitu. Jadi iya, biarin iya. situasinya yang bermain gitu kan. Iya. Nah tapi lu nggak punya ekspektasi apapun tuh ketika kita syuting pertama kali, lu baca skripnya oke lah gitu, lucu gitu. Iya, Cuma lucu. ketika syuting nggak ada ekspektasi bahwa ini akan jadi sesuatu gitu. Oh enggak, Sama sekali. Kalau gua kata antar Anca kayak apa? Kalau gua memang tertarik pas lu jelasin konsepnya, terus kayak referensi lu apa gitu-gitu. Salah satu yang lu bilang juga ke gua itu kan apa sih judulnya? Curb Your Enthusiasm. Wah itu lucu banget. Ya kan? Nah, lu tau nggak Dari sekarang David. itu di Twitter, di Instagram juga kreditnya si Curb Enthusiasm itu dipakai. Iya, tenet. Setiap kali ada video orang goblok atau ngapain, Iya. terakhirnya belakangnya directed Tahu, by Rob Wilde itu. Iya jadi meme ya. Iya, iya. Nah, gue sih nggak ada ekspektasi apa-apa. Anca gimana waktu itu? Enggak sih. Kan masih kayak karakter dia. Gimana, Cak? Tuh emang Nggak sih? aslinya gini Emang kayak orangnya. gini orangnya. Orangnya emang kayak gitu. Tahu tiba-tiba di itu aja pas apa lo dapet itu ya gitu. Apa tuh? Yang mau dibeli Lu ngomong apaan mau sih, dibeli anjir? Kompas. Oh waktu itu, Ah. cuman pas ininya, pas syuting awal dulu. Enggak Nggak ada ekspektasi ya. Nggak ada. Kurang paham juga gue soalnya kalau masalah YouTube gitu. Pokoknya ikut aja lah pada Ah. saat itu ya. Gue juga ingat di syuting episode 1 itu, di episode Nisa itu ada Ge Pamungkas. Hah? Ada Nggak Ge Pamungkas. ada. Ada. Lu nonton lagi ya, nonton episode Nisa. Terus ada shot di mana gua si Rian itu mau nganterin Miko, ngelepas Miko di pintu. Terus gue bilang ke Miko kan, "Lu udah keren banget." Kita pegang-pegangan pundak. Terus gue bilang, Oh, iya. "Miko ini jijik." Lu lihat Ah. di background itu Ah. di rak itu, di rak Gucci lo itu, Ah. ada Ge Pamungkas ngintip. Oh, berdiri bocor gitu. maksudnya? Iya, bocor, tapi dia Oh. kayak senyum gitu. Gitu, lihat aja. Oh yang bener loh. Ada. Anjir, gua Ada nggak- Ge Pamungkas di sebelah kanan. Gue sama sekali, gue baru tahu loh. Biasanya tuh kan rame di komen tuh kan, Iya, bang iya, bocor iya. bang apa segala Iya, macam. iya. Tapi ini gue baru tahu. Ada bocor. Karena G waktu itu lagi ngapain emang? Lagi nongkrong. nggak tahu, main aja kayaknya. Apa datang dia gua nggak tahu lah. Oh. Dulu kan suka random aja gitu, tiba-tiba ada siapa bener. ada siapa gitu. Bener. Nah terus abis itu tayang, ternyata rame banget pada zaman itu 500.000 view tuh gede waktu itu. Kalau sekarang mah kayaknya sejutaan tuh orang gampang lah dapet ini ya. Tapi pada zaman dulu 500.000 view, gue dapet tuh view-nya. Habis itu syuting episode 2 kan masih sendiri kan, masih indie kan? Abis itu masih indie, Iya, masih iya. syuting episode 2. Nah di tengah-tengah episode 2 itu gue ditelepon sama Kompas gitu, mau dibeli gitu. Iya, Udah kita iya, yang ngurus iya. aja gitu, kita yang produserin, kita danain gitu. Akhirnya ya udahlah berlanjut lah. Tapi itu gimana? Kalau sama itu tuh tayangnya di YouTube Kompas apa YouTube lu sih? Tetap YouTube lu kan? Waktu itu kalau nggak salah tayang duluan di Kompas, habis itu baru di YouTube gue. Dan setelah kalau nggak salah setelah season 2 baru di YouTube Kompas ada, di tempat gue juga ada. Iya. Gitu. Iya. Nah, cuman itu pengalaman pertama gue tuh buat ngedirect serial TV. Gue juga gila. Waktu itu berantakan banget loh. Kita syuting sampai jam 3 jam 4 pagi, cuy. Iya. Gue masih inget banget Iya, gue. iya. Paling malam itu Airsoft Lisa. Wah, iya, Itu capeknya ya Allah. Gila ya. Itu yang nulis kan teman kita juga ya, Dio Dio Diman Diman. ikutan nulis. Nah itu kan karena emang genrenya mau action ya, mau ngikut-ngikut apa kayak waktu itu lagi zaman The Raid ya. The Raid, Mau iya The iya Raid The kan. Raid, The Raid, The Raid. Jadi nge-shootnya tuh banyak detailnya gitu yang nggak sekali beres gitu. Jadi itu diulang lagi capek banget itu sampai itu daerahnya di mana ya lu tuh? Wah, gue lupa banget deh itu di mana. Pramuka itu. Pramuka. Di Pramuka ya? Itu kayak gedung apa perkantoran kosong gitu. Kampus. Iya kampus ya. Kok lu banyak lebih inget ya? Iya sih, Gokil. aja lebih Itu capek banget ya itu capek banget sih. Airsoft Lisa. Karena ya itu pengalaman gue juga kan ngedirect, terus itu kalau nggak salah sampai sampai subuh. Gue Iya, masih sampai ingat subuh kita tuh. nungguin Iya, sampai azan subuh subuh. selesai. Iya, sampai Untuk subuh. take. Karena azan subuhnya masuk bocor ke audio. Iya, jadi Gua kita ingat. nungguin dulu, baru take. Gila itu capek banget sih. Cuman tapi seru. Seru Jam 10, banget. jam 10 paginya lanjut lagi. Gua syuting malam Minggu Miko nggak pernah bete loh. Nggak pernah bete Iya. sama sekali kan kayak Iya. kayak seneng gitu kayak oke hari ini gue mau syuting ini gitu. Setiap kali di emailin skripnya apa gitu, apa juga gue telan kayak oh ya udah besok syuting gitu. Ada excitementnya gitu.
Tapi kalau buat acting sendiri, ini termasuk gig pertama lo juga untuk Iya, gue nggak pernah acting, gue Lo nggak pernah acting sama sekali. Gue pernah acting, cuman gue apa ya? Ya karena lu udah jelasin karakternya kayak gimana, ya udah gue nyolotin aja. Dan ternyata kena juga gitu, lumayan lah. Iya ya. Nah terus tayang di YouTube, tayang di Kompas. Implikasinya apa? Kan gue kalau pas syuting itu sering pakai mobil lo kan. Wah, Mobil lo wah, yang gila. asli kan. Mobil, iya. Sorry ini kanan kiri ya. Gue lupa. Kiri. Ini kiri. Gue lupa. Mobilnya udah dijual. Mobilnya udah dijual. Udah dijual, udah. Jazz ya kalau nggak salah. Iya, udah Iya, Jazz. Udah Terus Jazz. waktu itu plat nomornya bukan yang sekarang sih, plat nomornya itu udah pernah ganti. Oke. Nah, gue pernah macet di daerah Pondok Pinang. Macet nih, mobil gue parkir gitu. Terus waktu itu masih ada 7-Eleven ya. Oke. Masih ada Sevel tuh. Nyebut tempat nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya, masih ada Sevel, belum bangkrut Sevel. Sevel masih ada. Masih ada. Terus entah gimana ada gerombolan anak SMP. Dia ngeh itu mobil gua. Oke. Dikejar gitu. Wah, ini Bang Rian gitu. Gua kayak Di mana itu? di Jalan Raya Pondok Pinang. Maksudnya kan lagi macet, terus diketok-ketok gitu. Iya, kan Jalan Raya Pondok Pinang kan tengahnya ada separator kayak trotoar Iya, kecil tuh. iya, iya. Mereka berdiri di situ dada-dada gitu. Kalau gue di Kemang Village tuh untuk pertama kalinya gue dikerubutin anak-anak kecil tuh. Malam minggu Iya, dikerubutin gitu. Gue nggak pernah itu anak kecil jadi penikmat karya gue ya. Ada sepupu gua kelas 3 SD ngakak loh. Terus gua tuh yang kayak maksudnya kan dulu gua mikirnya oh ini yang nonton yang punya akses megang handphone gitu-gitu loh maksudnya kan. Wah zaman dulu mah ya. Dan Susah ternyata ya? dan itu bikin gua ini juga sih, bikin gua tersentuh gitu kayak wah. Kenapa? Maksudnya berarti komedinya tuh lebar gitu loh. Orang sampai Orang, ini iya. ada yang download terus dijual lagi downloadannya di flash disk, ngejual flash Demi disk. apa? Iya. Wah, gila juga. Terus pada bangga lagi. Kayak misalnya, "Bang, nih Bang, lihat nih Bang, gua komplit, gua beli flash disknya." Itu lo ngebajak namanya, anjir. Itu namanya ngebajak. Oh, ada juga yang berapa kali Terus nge-tweet kanan. Oke. Berapa kali ada yang nge-tweet ke gua di sekolah kalau gurunya absen atau rapat di ini nonton di YouTube Pakai diproyeksi proyektor. iya ke tembok gitu. Iya. Kita kayak merusak satu generasi bangsa. Kalau lu gimana, Cak? Lu kan termasuk terkenal juga tuh di Malam Iya, Minggu pasti Miko lah. ya kan? Lu gimana? Gue paling ini pernah sekali di stasiun apa tuh yang deket MNC tuh, Gondang Dia ya. Gue makan gudeg gitu ya situ, masih ada aja gitu. Apaan? Lu ngomong gak jelas. Masih ada banyak. SPOK-nya kemana? Tiba-tiba Maksudnya masih ada aja tuh, gini. udah lama nggak ada Malam Minggu Miko masih inget Iya. gitu. Nggak ada konteksnya. Mas Anca ya, gitu. Nggak, itu kapan? Udah ya 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu. Iya, 2 tahun lalu. Terus Terus dia bilang, iya. Gue pikir apa gitu. Wah. Dulu siapa ya? Gitu. lu bilang gitu. Iya, gue nama gue Anca. Oh iya, Mas Anca ya gitu kan? Iya, Mas Anca. Siapa ya gitu? Siapa ya? Miko gimana kabarnya? Wah. Oh, Malam Minggu Miko. Mana? Udah gitu doang. Udah gitu doang anjir. Nah, Iya. Nadit setelah lu udah lihat apa Anca sama gue acting, episode berikutnya lu nulis dengan kita di pikiran lu gitu. Iya. Ini kiri kanan? Kiri. Oke. Nah, ini dia. Iya, gua mikirin kalian gitu, gua mikirin Rian akan kayak gimana, Anca kayak gimana. Tapi memang yang pas di episode 1 itu yang menurut gue ya, scene stealer-nya justru ada di karakter lu sih. Yang dapatnya, ngerti nggak maksud gue? Yang si Rianto Martino. Si Rianto Martino ini Iya, dapatnya iya. justru di situ gitu. Dan banyak yang bilang juga gitu. Iya. Anca justru baru kelihatan tuh di episode-episode berikutnya bahwa dia sebuah karakter yang menarik banget gitu loh. Nah barusan nih kayak Anca cerita gitu, itu tuh sering banget terjadi lagi syuting, gue harus nahan ketawa. Karena Anca nih kayak gini tuh natural gitu, sementara gue tuh yang gue harus nyolot gitu kan. Tapi Ancanya tuh kayak polos, gue nggak bisa nahan ketawa tuh susah banget. Yang adegan apa tuh ya, yang Mas, saya baru nemu bisnis yang laku kayak kacang goreng. Apaan? Kacang goreng gitu itu gue nahan ketawanya. Wah itu susah banget, gue nahan ketawanya kayak bingung. Ini nih kiri kan? Iya bener. Wah gila deh. Wih, ini dia. Gua terus terang udah lama sekali nggak kesini.
terakhir kali kesini itu mungkin 4-5 tahun yang lalu ya. Itu rumah lu kan? Ini rumah gua, rumah pertama gua. Terus gue jual kan buat pindah ke Ampera situ. Ini kan? Bukan. Ini yang lebih kerennya nih, Villa Padi ini namanya nih. Nah, tadi Puput udah minta izin sama yang punya rumah. Satu lagi. Oh, udah ada yang punya. Udah dijual kan? Udah lama dijualnya. Oh iya. Terus mereka udah pindah. Tinggal di situ, terus gue bilang, "Put, Ini nih. tadinya nih gue nggak ada rencana nih bawa kalian ke sini. Lagi itu tuh depan-depan. Oh iya, kerja kecil. Gue nggak ada rencana bawa kalian ke rumah ini, cuman seru kali ya kalau mampir ke rumah Miko yang lama gitu kan. Terus ini apa namanya? Gue bilang ke Puput, Put, izinin dong ke yang punya rumah gitu. Boleh nggak gue mampir? Oh my lihat god, rumahnya?" gerbang ini. Iya, gerbang ini. Ini kalau nggak kelihatan ya di kamera ya. Ini gerbang ini si mobilnya Rian yang nelfon mau jemput Miko ke Nisa, terus kayak gue teleponan sama lu lagi, kampret gue terlibat gitu. Kita sampai guys. Udah sampai. Masih ada tuh security. Screen masih ada. Skrip Ini apaan? security. Oh, security. Oh iya, ini security yang lama. Oke. Ini mau turun nih? Yuk, turun. Nice. Kita ke rumahnya. Ini dia. Rumah malam minggu Miko. Ini dulu kita pakai buat syuting karena gua nggak mau ngeluarin duit buat nyewa lokasi. Nggak ada duitnya Pak dulu Pak. Iya. Jadi di sini rumahnya. Gak berubah loh? Hah? Gak berubah? Nggak berubah ya? Nih adegan Anca main catur sama siapa? Oh iya, sama Maimunah di sini nih. Main catur. Di sini adegan main caturnya. Terus macam-macam ya? Banyak yang di sini ya? Iya. Banyak. Assalamualaikum, yuk. Assalamualaikum. Oh siap. Oh, oke. Jadi yang punya namanya Bu Andrea. Bu Andrea. Kita udah izin tapi ibunya Iya. lagi masih kerja ya. Iya betul. Ya nggak apa-apa kan kita lihat-lihat ya. Kita udah ngomong tadi ya. Sama furnisnya di. Hah? Nah, yang tadi kita ngobrolin tuh, Iya. yang tadi kita ngobrolin, G Pamungkas di sini kepalanya nih. Oh Kalau ngintip. ntar lo lihat, ngintip gitu. Kita kan di pintu situ. Iya. Sini ya? Nah, itu di pintu situ, nah, segi berdiri di sini. Iya di situ di sini. Oke. Terus ini yang adegan kita awal-awal tuh di sini ya, yang Morganisa, terus Iya, yang episode iya. 1. Oh, iya. Terus yang kita ditawarin bisnis keripik. Oh iya. Oh iya Di sini. sama Orisa. Di sini nih. Hak asuh Morganisa. Iya, rebutnya di sini juga. Terus ya ini ruang tamunya, ini mah legend banget nih, kita sering banget pakai nih Iya. ini. Kita sering Ini banget pakai di ya sini. yang kita nonton bola. Ini sekarang udah jadi rumah keluarga banget ya. Dulu gue masih Ada yang bujang. tahu tembok itu nggak? Sama rak buku itu. Oh iya, itu juga sering banget kelihatan. Kursinya kan di situ. Iya, kursi Itu, hijaunya di yang sini. interview gitu ngomong di situ. Iya, semuanya Talking head. talking head. Ini kita juga sering nginep ya di sini Iya. ya. Jadi lucunya nih kalau malam Minggu Miko itu produksinya saking kelarnya itu pagi, jam 3 jam 4 pagi. Jadi seluruh kru sama cast tuh biasanya nginep di sini. Kadang-kadang ada bintang tamu. Kok tidur callingannya jam berapa ya waktu itu ya? Jam 10 ya? Jam 10 jam 9. Jam 10 ya. Ngetok pintu, buka, saya bintang tamunya mau syuting, kita semua baru pada bangun. Iya. Di sini ya. Lapar ya. Iya. Bener-bener. Terus langsung ngedit kan? di atas. Iya, jadi langsung di atas. syuting set kasih ke editor. Iya, syuting di sini, ngedit di sini. Nah, ini apa namanya? Kamar mandi, gue masih inget nih. Iya. Oh iya. Kamar mandi bisa dibuka. Wih. Kamar mandinya. Gue ingat di sini adegan gue ngasih tahu Miko kalau apa? Kalau lo mau terlihat ganteng bawa temen yang lebih jelek. Oh, itu episode mana ya? Pokoknya gue lupa deh. Pokoknya gue komentarin baju lo gitu. Oh, Di sini berdirinya gue ingat. Iya. Terus kita ini luwak ya di situ. Ingat nggak? Oh, Kopi iya. luwak. Oh iya, kita bawa luwak di situ juga. Luwak hidup. Oh ini joget Gangnam Style ya. Oh yang itu, yang lu sit up sama dia pakai cabai rawit. Oh iya. Oh iya di sini nih, di sini. Nih dia ambil deal di sini deal. Di daerah ini nih kalau nggak salah nih. Wah legend ini. Legend. Apa namanya? Meja makannya masih Meja ada. makannya masih sama dong. Itu tangga tuh, tangga. Itu tangga ke kamar pembantu ya kalau nggak Iya. salah ya? Iya. Anca pernah di situ pakai cangkir kopi. Bilang apa? Bilang apa ya? Titik. Titik. Itu apa sih? Itu ngapain sih? Ngajarin Miko SMS. Itu yang lo flirting siapa? Lupa gue namanya. Iya ya. siapa ya? Episode. Terus gimana dong? Ngirim puisi. Iya, titik Oh, ya. iya. Terus kayak bukan Mas. Bukan. Titik. Titik.
Iya. Terus banyak yang nggak tahu juga kita sering improv ya. Oh banyak banget. Banyak improv. banget improvisasinya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di skrip, kadang-kadang di lokasi, gimana kalau kita giniin lagi gitu Iya, kan? iya, iya. Suka dikembangin pas lagi di lokasi gitu. Improv favorit gue ini, gue sekarang bisa masak karena di dapur ada Indomie, bumbu opor, cabe dan minyak. Jadilah gue bikin Indomie opor asin berminyak. Wah gila masa muda sih itu sih. Waktu itu umur gue berapa ya anjir ya? Iya. Wah udah 7 tahun yang lalu. Kalau gue berarti 27 gue. Gue 22. Lu 22 waktu itu ya. Lu berapa? Lu 107 ya? Gue banyak 106 ya waktu zaman itu ya. sama Majapahit dong gue. Iya. Ya udah ya. Kalau pernah overdosis kan di sini gue masak iya, apa iya, gitu. iya. Ya. Di sini dua-duaan ya. Iya. Miko doang ya. Miko. Terus kita pernah pakai seragam SD, coba deh deal ke situ dulu tuh ada dapur tuh. Oh iya. Ya kan ini dapur, boleh nggak sih? Boleh kan? Aku buka aja. Enggak apa-apa. Kamar ya Pak? Oh dapur. Sedikit bau goreng-goreng. Oh, Ada iya. masak. Pokoknya pernah di sini kita pakai seragam SD Oh tampar-tamparan. itu apa namanya pas ngelakuinnya itu ketawanya nggak Susah banget nahannya. pas iya. lagi syuting nahan ketawanya Iya. susah banget loh itu. Miko. Iya. lucu banget. Sampai break 2 jam ya. Oke, jadi lumayan lah ya mengobati kekangenan kita ya sama tempat ini ya. Iya. Jadi cukup nostalgia lah. Nah, sekarang kita mau nongkrong, kita ngopi sambil ngobrol-ngobrol ya, sekalian nanya-nanya. Ditraktir Radit, Cak. Sekarang sibuknya ngapain? Oh gitu. Yuk, let's go. Mari. Kita udah nongkrong nih ya di dekat rumahnya gue yang lama, tinggal nyebrang doang di Citos. Lu yang gue inget ya tiap kali kita syuting, lu kalau minum gula, wah hiperaktif. Kenapa Iya. ini jadi gula? Enggak, ini enggak terlalu manis kok. Enggak sih. Udah enggak kok. Gue sekarang udah bisa yoga gue. Maksudnya? Meditasi. Lu meditasi. Meditasi. Tapi ingat gak sih lu, Ya, Cak, dia kalau minum gula lagi syuting pasti gitu. Ya gitulah. Puput yang paling tahu ya. Puput sampai repot gitu. Sugaras. Nah, sugar rush-nya gue itu normalnya Dovi. Oh iya. Bener gak? Iya. Ngomong-ngomong soal Andovida Lopez ya. Andovi itu terlibat di Malam Minggu Miko season 2 yang semua orang bilang mendingan Rian daripada dia. Shout out Mas Ari Lasso. Gue tahu. Gue nonton videonya Mas Ari Lasso tim Oh, gitu Rian. ya? Oh, tim Rian. Mantap. Thank you, Mas. Di Malam Minggu Miko season 2 Andovi yang main. Terus tadi pas lagi jalan ke rumah si Miko yang lama itu, gue nelpon Andovi, gue bilang, Dov, boleh gue telepon nggak? Terus Andovi bilang, 5 menit lagi ya, Dit. 1 jam berlalu, dia tidak ngabarin, karena dia bilang 5 menit lagi nanti gue telepon, dia bilang gitu. 1 jam berlalu, dia tidak ngabarin, seperti biasa Andovida Lopez ya. Udah sampai sini. Sini mau kesini? Nah, dia baru WhatsApp gue. Lo, jadi kenapa? Terus gue udah jelasin tuh tadi tuh. Ini lagi pada reunian, lagi pada nongkrong gitu. Terus dia bilang, gue akan kesana dalam 20 menit. Taruhan ya? Datang 20 menit ya. Gua 20 menit dia bilang. Ini 10 menit sudah berlalu, belum ada tanda-tanda kehidupan ya. Kita punya spare 10 menit, kita lihat aja dia tepat waktu atau tidak, ya kan? Pokoknya gue mau dia begitu datang kita kelar aja, biar dia gondok aja sekalian si Andovi. Nah, cuman lo kesibukannya apa ya sekarang Yan? Gue sekarang di animasi gue. Lo kan habis dari Amerika nih. Iya. Terus sekarang terlibat ngebantuin sebuah PH gitu untuk produksi animasi buat layar lebar. Insya Allah tahun depan. Tapi emang passion lo di situ. Iya sih. Sebenarnya passion Dulu kan lo bilang mau ke Iya. Disney kan kalau nggak salah. Iya, Maksudnya cita-cita lo kan. cuma jauh banget, Dit. Iya. Mending kalau misalnya bisa di sini ya di sini aja. Gue emang passionnya ya gambar, bikin kartun. Orang sama makanan deh. Iya, oh. Enggak ada dulu. Kan lo juga pesen kan? Kan ceritanya pura-pura. Oh. Oke. Enggak. Itu Ya udah gitu. Iya, ya bercerita sih, gue suka bercerita gitu. Oke. Tadi pas di mobil, gue juga nanya sama Anca. Apaan? Cak, kerjaan lo apa sekarang? Sekarang kesibukan lo apa? Terus Anca bilang, jualan apa? Oh itu tadi ya, jualan Apar. apa? Jualan Nah, apar. Dia mau apar kan, terus Oke. gua kira apaan? Oh apartemen, Cak. Bukan, apa, Cak? Alat pemadam api ringan. Itu bener-bener kayak skrip Miko nggak sih? Gue tuh bingung loh sama dia tuh bisa kayak gitu kan. Lu bisnis apa, Cak? Gue jualan apar, diem semua. Apartemen. Alat pemadam api ringan. Kenapa begitu spesifik?
Kenapa alat pemadam api ringan? Jadi dia hanya bisa memadamkan api yang Iya. ringan. Kenapa nggak Oh, semua enggak. jenis api? Enggak. Ini bisa padamkan. Enggak, itu artinya apar itu. Iya, gua tahu sebenarnya. Maksudnya alatnya kayak Iya. apa sih dia? Oh, yang Oh, alat bukan, yang tabung itu, yang tabung merah. Oh, itu namanya apar. Namanya Gitu ya? apar, ya. Soalnya setahu gua namanya Fire extinguisher. iya, itu. Lu jualan itu? Ya, gua Produsen atau iya. salesnya atau supplier. oh supplier. Dia semua diiyain. Lu pendidik. Iya. Ya, Apa karena- sales ya? Iya. Ya, itu kan termasuk sales. Oh iya benar. Ya. Makan, gengs. Oh, kayak gitu. Oke. Ya. Berarti oke. Berarti bisnis lu bergantung pada seberapa banyak kebakaran terjadi. Semakin banyak orang kebakaran, Anca semakin untung. Enggak dong. Oh iya. Enggak dong. Enggak dong apa? Ini pencegahan. Pencegahan. Oh, iya. Kayak gedung sekarang regulasi harus pakai itu kan. Tapi bener karena setahu gue di luar negeri itu rumah biasa pun Iya. juga harus punya. Ya Oh kan? iya. Iya. Nah di Wira rumah kemarin Miko, beli Wira. Wira beli. Lu nggak beli? Di rumah Miko dulu gue punya. Oh iya, Oh, punya. Iya kan, gue ada. emang beli dulu tuh. Ada. Di S Hardware tuh ada Iya. tuh. Nah tapi kok di sekarang emang tadinya mau beli, cuman gue lupa sampai sekarang nggak kebeli. Tapi gara-gara lo, gue akan beli dari lo. Ya, siap. Kalau lu pinter ya, Cak, rumah Radit lu bakar. Terus lu kayak, lu nggak butuh ini, Dit, gitu. Setelah kebakaran. Iya. Lo ini dong, kan lagi di YouTube gue nih, yang Iya. nonton banyak nih. Jualan dong apa? Iya, yang belum punya apar boleh beli sama gue. Oh gitu. Iya, karena perlu banget. Ah, gitu. iya. Penting. Sebenarnya api itu bisa memakan rumah dalam 3 menit loh, benar. Oh iya, Oh, ini gila. ada statistiknya. Ada, Iya, gila. ada data ya, Iya. data. Ada datanya. Ini nggak soal jualan. Maksudnya gimana tuh? Kok api bisa memakan rumah dalam 3 detik? 3 menit? Apa tuh? Karena dia kan sifatnya merambat kan, dia mencari oksigen tuh kan. Iya. Jadi dia akan merambat ke barang-barang yang mudah terbakar. Otomatis ya cepat gitu. Kenapa gua harus beli apar ke lu? Karena udah sertifikasi. Oh, ada mantap. sertifikatnya. Udah gue sertifikasi dari Dinas Pemadam Kebakaran. Emang apa yang membuat apar lo dapat sertifikat? Bahwa dia apa nih? Dia aman, dia cepat, dia efektif atau apa? Udah diuji coba. Udah dicoba dan memang cepat gitu Apa yang memadamkan. lu Sama bakar? aja sih. Coba. Tes dulu ya. Bumbu dibakar dulu sama dia. Oh, kadang gitu gue suka bikin pelatihan. Pelatihan apa aja? Kebakaran jadi gini, jadi Kadang gitu kayak Kramayuda 3 Berlian kan salah Kramayuda 3 Berlian atau Antam nih. Oh, antam. Jadi biasanya di setiap building atau kayak di Sampurna Strategik itu mereka punya kadaluarsa 1 tahun. Aparnya. Jadi 1 tahun mereka dibuang lah itu isinya kan. Karena biar nggak mubazir mereka ngadain pelatihan sekalian, simulasi kayak kebakaran. Ada ininya nggak? Apa? Kalau apa sih? Klasifikasi ringan tuh sampai seberapa sih yang udah nggak bisa dihandle sama alat lo apa? Ya kalau ya kebakaran besar. Ya kalau- apa? Ya kayak Hutan. Nah, Itu udah nggak bisa pakai apar tuh nggak bisa ya. itu suicidal Oke. Rumah nggak bisa ya? bisa. Nah, itu ada jenis-jenisnya juga. Kalau nggak jualan alat pemadam kebakaran besar juga, ya kan jadi 2 lo jualan. Itu jatuhnya sistem kan. Kalau yang besar, itu Besar, udah pakai sistem. Pakai itu ya, yang langsung keluar gitu ya. Oke, jadi itu ya kerjaan lo sekarang ya. Karena gue ngeliat lo sempat main di tempatnya Dovi juga. Oh iya. Apa di apa? Agency. Itu gimana tuh ceritanya? Udah nggak lanjut atau? Nggak tahu tuh Dovi itu. Oh, itu urusan Dovi lah ya. Itu karakternya beda ya? Namanya Mas Buno, siapa? Bono. Bono ya. Si Bono. Oke, ini kita makan dulu. Lo nggak bisa makan? Gue udah makan Di mana? di tempat itu. Oh, di tempat gue. Sambil nungguin Dovi. Pokoknya Dovi dateng, kita langsung closing. Gimana Dit? Rasanya jadi bapak Dit? Rasanya jadi bapak. Iya. Gimana ya? Beda banget sih. Maksudnya gue nggak nyangka gue akan berubah sih. Dan lu berubah? Berubah menurut gue. Secara apa? Gue lebih care, lebih punya empati. Kayak tadi Itu kan dasar-dasar yang manusia harus punya Dit. Gak harus Lebih. nunggu, gak harus Lebih. oh, Lebih punya empati. Nunggu punya anak dulu baru empati, gila. apalagi kayak tadi kan
suster kita anaknya kecelakaan, patah tangan. Itu langsung gue sama Anissa, ya udah dia mau butuh break berapa lama, terus udah ada yang ngurus apa belum, segala macam. Kalau zaman dulu paling, oh ya ada yang patah, oh ya udah deh, gitu doang gitu, oh ya udah cuti gitu. Cuman ini sampai bener-bener perlu diurusin apa enggak gitu. Lo bangun-bangun tengah malam gitu nggak? Kalau gue tidurnya kan pagi ya, jam 1 jam 2 pagi ya, jadi nggak, ya biasanya Belum tidur juga pas gue dia juga belum tidur, iya. pas anak lagi nangis-nangis. Cuman emang beda sih. Anca lu ngerasain juga kan? Bedanya jadi bapak tuh kayak gimana? Tinggal Rian doang nih yang belum nih. Ya doain dikit lagi. Gitu. Ya udah kita nungguin Dovi deh. Nungguin Dovi. Ya. Udah gue pulang deh. Jangan. Akhirnya datang. Tiba-tiba. Kawan bro. Katanya 20 menit. Nah, 28 apa? menit. Malam Minggu Miko 3 ada? Malam Ada. Minggu Miko 3. Ayo, Malam Minggu Miko 3 anjing. Malam Minggu banget. Miko kawin nanti. Guys, ini udah. Udah. Cuma ngomong ini pertama kali gua ketemu di sini. Yang pas Dia masuk manggil audio nggak gua. sih? Masuk kan audio? Masuk. Masuk. Dari Pertama- Anca. Iya, dari Anca. Jadi pertama kali. Ya, lo kan deket Anca dong ngomongnya. Audionya kan di Jadi situ. karena gua nggak ada mic, karena gua nggak dianggap ya. Pertama kali gua ketemu Radit itu di sini. Yang pas ketiga di sini. Di situ ya depan. Oh my. Iya, pertama Iya. kali ketemu lagi di sini. Gua ngeliat videonya Andolfi yang Yang modus, modus, ya iya. kan. Terus gua ajak, gua undang. Terus gua bilang lo mau nggak main di season 2? Gua bilang. Oh modus tuh punya lo, gue kira sketsa radio gitu. Oh, Ah. iya. Anjir jok lama, Oke. itu jok lama banget. Oke, Aduh, Bang. Sumpah gua kangen banget, sumpah. Iya. Oke. Cuman tadi videonya udah panjang ya. Iya. Udah panjang. Udah cukup seru ya tadi ya. Kita sampai ke rumah Miko yang lama, Iya, tadi kita jalan-jalan. ke rumah Serius? Ke rumah Miko yang lama udah jalan-jalan. Gak Jadi- mungkin, gak mungkin. Sumpah, Tadi kita syuting 1 episode lagi kan malam Ya Minggu Miko. ampun. Iya tadi sama Morganisa ya kan? Ya. Iya. Makasih semua yang udah nonton ya. Makasih Dovi udah datang di akhir video. Dadah.